Orang yang sudah berdamai, dia mengakui kesalahannya, dia tidak mengulanginya lagi. Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana dia hidup di dalam penderitaan. Bahkan dia rela mati di kayu salib demi kita semua. Lalu sekarang kita menyandang sebagai utusan, apakah kita mau menderita seperti Yesus Kristus menderita? Jadi kita harus sadar, Tuhan sendiri rela mati di kayu salib demi kita semua. Pertanyaannya sekarang, kita sebagai utusan, adakah kita rela mati buat Tuhan yang sudah lebih dahulu rela mati buat kita, menyelamatkan kita? Bagaimana hubungan dengan Allah kita? Bagaimana kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan kita Yesus Kristus? Bukan hanya sembarang kita menjadi saksi, dan menjadi saksi, tetapi kita tidak membuktikan bahwa benar-benar kita mengalami dan bergaul dengan Dia. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Harus kita sadari, kita sering sekali merasa bahwa kita sudah menjadi utusan-utusan Kristus. Kenapa? Karena kita merasa menjadi utusan Kristus karena kita sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kita menerima Dia, mulut kita mengaku bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kita bisa menyandang gelar sebagai utusan-utusan Kristus di tengah dunia ini. Benarkah seperti itu? Berbicara utusan adalah berbicara yang mewakili. Namanya juga utusan, berarti dia mewakili si pengutus. Jadi, kalau kita mengaku sebagai utusan-utusan Kristus, berarti kita mewakili Yesus Kristus di tengah dunia ini. Masalahnya, sudah benarkah kita mewakili Yesus Kristus? Benarkah kita pantas dan layak mewakili Dia? Bagaimana dengan sikap, perilaku, dan karakter kita? Benarkah cocok sebagai utusannya? Ini yang harus kita mulai sadari di dalam kehidupan ini. Bukan karena kita percaya Yesus lalu kita menyandang gelar sebagai utusan. Bagaimana cara hidup kita, sikap hidup kita, perbuatan kita, ini yang harus menjadi tolak ukur dan indikatornya, pantaskah kita disebut sebagai utusan-utusan Kristus. Kalau kita sebagai utusan-utusan Kristus, jadi kita harus sadar, seakan-akan tuh Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Ini loh. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 20 berkata, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ayat dalam 2 Korintus 5 ayat 20 ini berkata bahwa kami ini adalah utusan-utusan. Benarkah Bapak Ibu Saudara dan saya kita sudah menjadi utusan-utusannya? Ayo, kita harus mengintrospeksi diri. Kita memeriksa. Karena sebagai utusan, dia harus dapat memberikan arahan, memberikan nasihat, dan bahkan menjadi teladan di dalam dunia ini. Kalau memang kita menyandang gelar sebagai utusan-utusannya, maka kita harus dapat menjadi teladan bagi orang-orang yang belum percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana hidup kita? Sudahkah kita menjadi teladan dalam kehidupan ini? Bahkan dalam ayat itu dikatakan, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Apakah kita semua sudah didamaikan dengan Allah? Apakah kita semua sudah berdamai dengan Allah? Orang yang sudah berdamai, dia mengakui kesalahannya, dia tidak mengulanginya lagi. Dia akan terus berjuang bagaimana hidup tidak di dalam kesalahan dan pelanggarannya. Dia berdamai. Dia tidak menyalahkan. Dia tidak bersungut-sungut. Dia tidak mencari menang sendiri.
Kita harus sadar, kalau kita sebagai utusan, kita harus dapat menyampaikan kebenaran. Kita harus sadar, sebagai utusan, kita harus hidup di dalam penderitaan. Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana dia hidup di dalam penderitaan. Bahkan dia rela mati di kayu salib demi kita semua. Lalu sekarang kita menyandang sebagai utusan, apakah kita mau menderita seperti Yesus Kristus menderita? Tidak sedikit kan kita nggak mau? Kenapa? Kok kalau yang penderitaan-penderitaan nggak mau? Tetapi kalau yang senang-senang kita mau, yang happy-happy kita mau. Berarti kita culas dong. Kita curang dong. Kita mau enaknya sendiri. Ngakunya sebagai utusan supaya kita dikenal. Kita luar biasa. Seharusnya sebagai seorang utusan mengenal benar. Mengenal bagaimana Yesus Kristus menderita demi umat manusia. Sehingga dia dapat menyaksikannya. Bagaimana seorang utusan dapat menyaksikan penderitaan Yesus Kristus kalau dia sendiri tidak pernah mengalami menderita bersama dengan Yesus Kristus Tuhan? Jadi kita harus sadar, Tuhan sendiri rela mati di kayu salib demi kita semua. Pertanyaannya sekarang, kita sebagai utusan, adakah kita rela mati buat Tuhan yang sudah lebih dahulu rela mati buat kita, menyelamatkan kita? Sering kita tidak mau, sering kali kita tidak rela kita mati, sering sekali kita mencari hidup. Berapa banyak di antara kita menyadari kalau kita pada akhirnya akan mengalami kematian. Justru yang diharapkan oleh Tuhan, ayo kita mengalami kematian saat ini. Mati dari kedagingan kita, mati dari kesombongan kita, mati dari ego kita. Jangan lagi mementingkan diri sendiri, tapi kita mementingkan apa yang menjadi kepentingan Tuhan di dalam hidup ini. Mari, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kalau mengaku sebagai utusan Kristus, ayo, benarkah kita sudah menjadi utusannya? Benarkah hidup kita dapat menjadi teladan bagi banyak orang? Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ingat, pada saat peristiwa Tuhan Yesus terangkat, dia menitipkan pesan kepada kita, bagaimana kita harus menjadi saksinya. Orang yang menjadi saksi, dia mengalami betul. Dia memiliki perjumpaan dan pergaulan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, ayo kita bangun. Bagaimana hubungan dengan Allah kita. Bagaimana kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan hanya sembarang kita menjadi saksi, dan menjadi saksi. Tetapi kita tidak membuktikan bahwa benar-benar kita mengalami dan bergaul dengan Dia. Kita selalu merasa mau kita punya kuasa. Dan kita hanya bangga dengan kuasa itu. Tetapi ada tugas yang lebih penting bagaimana kita menjadi teladan. Dan hebatnya ketika Tuhan Yesus terangkat, dia tidak diam-diam. Dia terang-terangan. Bahkan Tuhan Yesus terangkat karena itu menjadi kebanggaan Bapa di surga. Dia terangkat di surga. Dia taat. Dia tunduk sampai mati di kayu salib. Dia tidak diam-diam terangkat. Kalau dia diam-diam, maka murid-muridnya tidak bisa menjadi saksi. Justru murid-murid Tuhan Yesus bisa menjadi saksi karena dia menyaksikan bagaimana Tuhan terangkat ke awan-awan. Dan awan-awan menutupinya. Bukan pada saat murid-murid tidur Tuhan Yesus terangkat. Bukan. Tetapi terangkat ketika berada di tempat yang terbuka. Sedang bercakap-cakap dengan murid-muridnya dan dia terangkat. Dia menunjukkan bagaimana ketika dia terangkat. Justru di sini murid-muridnya harus menjadi saksi. Bagaimana menyaksikan hidupnya Tuhan Yesus Kristus.
Dan orang yang berjumpa langsung menjadi saksi pasti akan mengalami perubahan. Hidup kita juga demikian. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus, kalau memang kita menyaksikan bahwa kita berjumpa dengan Dia, pasti berubah. Orang yang berkata bahwa saya berjumpa dengan Tuhan, tetapi hidupnya tidak berubah, itu menjadi tanda tanya. Benarkah dia sudah berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus? Terangkatnya Yesus itu membuktikan bahwa memang dia bukan berasal dari dunia ini. Itu membuktikan bahwa memang Tuhan Yesus Kristus berasal dari surga. Dari sanalah tempat dia, maka dia kembali ke sana. Dia membuktikan kepada kita. Dan dia menunjukkan pesan kepada kita bahwa dia pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Tuhan Yesus Kristus terangkat ke surga membuktikan bahwa dia sebagai Tuhan. Dia menunjukkan, bukan sekedar omongan, tapi dia menunjukkan dia yang mati di kayu salib, dia yang bangkit pada hari ketiga, dan dia yang terangkat. Dia menunjukkan bahwa kerajaannya bukan di dunia ini. Kerajaannya di surga. Dan kita semua yang dipanggil, kita semua diharapkan untuk hidup meneladani dan menjadi serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Agar kita dapat bersama-sama memerintah di kerajaannya di surga nanti. Tetapi sebelum kita memerintah di kerajaannya di surga nanti, kita harus dapat mengundang kerajaan Allah itu ada di muka bumi ini. Mengundang kerajaan Allah itu masuk dalam hidup kita. Maksudnya apa? Kalau kita mengundang kerajaannya masuk dan memerintah, kita harus tunduk. Kita harus taat. Taatnya bukan nanti, tetapi selama kita hidup di dunia ini, kita harus taat terhadap kerajaannya, terhadap perintahnya. Kita harus bisa menjadi saksi-saksinya, utusan-utusannya yang tidak mempermalukan Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena kita mengundang dia masuk dalam hati kita, kita harus dapat menghormati Bapa. Seorang utusan yang tidak menghormati Bapa, dipertanyakan, utusan siapa sebenarnya? Benarkah dia utusan Bapa di surga? Atau dia utusan Bapa pendusta segala dusta?